Ya, selamat datang di channel YouTube MI Education. Kembali lagi dengan tutorial Microsoft Excel. Jadi kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP dan LOOKUP lebih detail ya di Microsoft Excel. Jadi di sini ada contoh soal ya. Jadi ini adalah contoh datanya. Di sini ada list dosen, terus ada list MK ya, mata kuliah. Terus ini adalah lookup. Jadi lookup itu ada dua, jadi ada lookup sama VLOOKUP. Lookup itu adalah horizontal lookup, kalau VLOOKUP adalah vertical lookup. Jadi di sini kita masukkan ya rumusnya, cari kode. Jadi kalau kita ngetik di sini cari kode misalkan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, nanti seharusnya di sini nama dan umurnya itu muncul gitu ya. Jadi kita langsung ke kodenya ini, misalkan ID-nya 2. Di sini namanya harusnya langsung muncul. Kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Saya cek suara saya dulu, jelas ya suara saya ya. VLOOKUP terus kemudian tabel array ya. Ini tabel array di blok seperti ini. Lookup value-nya ini dulu ya. Terus kemudian titik koma, tabel array-nya diseleksi, titik koma, kolom indeks kedua, range lookup, pilih false, enter. Ini kita tinggal copy ya, kita klik 2 kali di blok seperti ini, Ctrl C, enter. Di sini di paste, cuma kolomnya ini ganti kolom 3. Nah, jadi Basnas IR ya, Basnas IR umur 52. Kalau misalkan ini kodenya kita ganti 1, dia juga langsung berubah. Perbedaannya dengan lookup, langsung saja kita praktekkan lookup, kodenya di sini, lalu titik koma, tabel array-nya kita blok seperti ini, lalu titik koma, row index. Jadi row index itu adalah row itu adalah baris. Jadi baris ketiga, baris keempat, kita mau ngambil baris kedua. Jadi kalau lookup itu adalah data yang secara horizontal. Jadi yang sebelah kiri ini adalah tabel judul ya, untuk judulnya baris. Jadi urutan kodenya 101, 102 dan seterusnya. Nama, harga, nanti di bawah ada keterangan, terus atau tanggal order dan sejenisnya. Lalu yang mengarah ke kanan itu adalah data yang diinputkannya gitu loh ya. Terus kemudian titik koma, lalu pilih false, enter. Di sini saya ketik 101. Ini saya klik 2 kali, Ctrl C, saya ESC, lalu di sini klik 2 kali, Ctrl V, enter. Klik 2 kali, terus kemudian di sini ketik 3 untuk mengambil baris ketiga ya, row index ketiga. Kalau tadi di sini kan pakai kolom ya, kolom indeks. Nah, jadi kalau kodenya di sini saya ganti, dia ikut berubah seperti itu. Jadi itu penjelasannya lookup dan VLOOKUP ya. Terus sekarang kita akan menerapkan VLOOKUP dan lookup di latihan pertama ini, tabel contoh latihan pertama. Jadi di sini ada keterangannya ya. Dengan menggunakan fungsi yang dipelajari, nilai dari tab jumlah. Jadi ini kita pakai rumus dasar dulu.
kita blok seperti ini. Rata-rata kita menggunakan rumus average ya. Terus nilai huruf. Oh, nilai hurufnya itu pakai ABC. Kita bisa menggunakan rumus if. Logical testnya jika ini ya, rata-rata ini ya, titik koma, jika J2 di atas 7, maka nilainya A. Kasih tanda petik ya. Terus kemudian if lagi, buka kurung, logical test J2 kurang dari, lebih dari lebih dari 4, maka harusnya ini ya, kurang dari ya. Yes, lebih dari lah. Lebih dari 4, maka nilainya adalah B. Terus kemudian titik koma, kita kasih rumus if lagi ya, buka kurung J2 lebih dari 2 C D. Nah, ini A ya, dapat A dia, kita blok aja seperti ini. Di sini yang dapat nilai D tentu saja tidak ada, yang ada C. Untuk mencari nilai tertinggi pakai rumus max. Kita bisa langsung klik 2 kali. Nilai terendah pakai min. Klik 2 kali. Tertinggi dan nilai terendah dengan teks terendah. Peringkat bulan 6. Tandai nilai tertinggi dengan teks tertinggi dan tandai nilai terendah. Hitunglah berapa jumlah sales ditandai dengan nilai terendah. Di sini nilai tertingginya untuk bulan ke-6. Kita bisa ketik aja tertinggi terus kemudian kita bisa klik 2 kali, lalu hitunglah berapa jumlah sales yang mendapatkan nilai 10, 9, 2, dan 1. Oke, hitunglah berapa sales mendapatkan ABC. Oke, sama dengan ini. Untuk menghitung sales ya, kita bisa menggunakan rumus count ya, value count if ya. Jadi ini saya blok seperti ini, lalu titik koma, kriterianya adalah 10. Jadi saya menggunakan arah panah ke kiri tadi ya, untuk memilih koordinat 0, 2. Terus kemudian di bagian range ini kita kunci menggunakan F4. Sorry ya, ini kita blok seperti ini, range-nya tekan F4, enter ya. Nanti global ini ya, tabungnya ya, 2 kilo.
multi usaha global. Iya. Oke. Dia mau rencana ambil itu juga. Siapin itunya juga tinggal ngeprint enggak ya? di meja. Oke. Bosnya yang 2 kilo aja. Ya. Oke. Ya maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Terus kemudian range-nya ini kita blok lagi ya seperti ini. Klik di range lalu F4, kemudian enter. Kemudian kita seleksi seperti ini. Nah, ini terus kemudian jadi ini saya sudah 11 menit ya. Jadi di jumlah angka tadi ya kita bisa menggunakan rumus CONIF ya, CONIF. Jadi yang mendapatkan nilai 10 adalah satu orang, yang mendapatkan nilai 9 nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Ini saya hapus. Terus kemudian kita ke latihan 2. Ini latihan menggunakan kode unit. Ini latihan 3. Nah, ini bisa menggunakan rumus ya. Dengan kita ke latihan 2 dulu aja, menggunakan fungsi yang telah dipelajari dengan fungsi untuk kode unit. Kode unit adalah 3 digit. Kode unit 3 digit yang besar. Nah, ini kita bisa menggunakan left ya, rumus left. Ini sudah kayaknya. Oh, ini guys, sudah guys, sudah ada rumusnya. Sudah, dengan keterangan bahwa 2 digit pertama pada kode adalah tahun pembelian. Hitunglah tahun perkiraan perbaikan dengan melihat kolom perkiraan masa fungsi. 2 digit pertama kode adalah tahun pembelian. Oh, 10 ya, 2010. Perkiraan masa fungsi. Oh, oke. 2 tahun perkiraan perbaikan. Oke. Jadi begini ya. Kita bisa menggunakan rumus left untuk mengambil ini ya. Left A nomor karakter ambil dari 2 jadi 10. Nah, 10 ini kan 2010 ya. 10 2010 ditambah 2000 tambah 2000, terus kemudian ditambah lagi 2 tahun, enter. Jadi 2012. Jadi begitu ya. Jadi logikanya kita kalau di Excel itu harus pandai matematika ya, memanfaatkan rumus yang ada. Dengan keterangan kode 5320, 310 dan 710. Kita bisa menggunakan rumus CONIF ya. Range-nya ini kita F2. Kriterianya kita bisa mengetikkan 520, enter. Gitu ya. Kita blok seperti ini saja. 310. Jadi saya klik 2 kali ya. Nah, ini totalnya kita bisa menggunakan ngetik sum atau langsung auto sum di sini. Enter. Klik aja auto sum kalau untuk penjumlahan. Total harga masih dengan menggunakan karakter kode di atas, hitunglah total harga pembelian untuk masing-masing fakultas tersebut. Kita bisa menggunakan rumus sum if ya, sum if
terus kemudian S, sum if S, buka kurung. Sum range itu 15 menit ya. Kita bisa menggunakan sum if S. Jadi sum range-nya kriterianya ini ya. Terus kemudian titik koma, kriterianya 5 2 10 titik koma, terus kemudian kriteria 2. Oke ya, sum ring itu yang dijumlahkan guys. Sum ring adalah yang dijumlahkan. Titik koma, kriteria range 1. Oke guys, sementara gitu dulu ya hari ini pembelajaran VLOOKUP dan HLOOKUP. Lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Ini kok gak jalan? Knowledge Technology Education, jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys untuk video 2 selanjutnya. Terima kasih, salam hangat dari Emma Education.